So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau menepati janji aku kemarin. Aku mau bilang trik and tipsnya untuk menjadi content creator. Maaf karena public speaking aku tuh masih payah banget ya. Ini aku lagi belajar public speaking, jadi mohon dimaklumin aja ya teman-teman. Nah, trik yang pertama nih ya, kalau misalkan kalian modalnya cuma handphone doang ya, kalian itu harus memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kalian ya. Misalkan nih kalian udah punya barang-barang seperti kipas angin atau misalkan kompor ya, apapun yang ada di rumah kalian manfaatin itu. Jangan dulu beli sampel ya, karena pasti kalian mikir-mikir untuk beli sampel ya. Gak usah beli sampel dulu, manfaatkan aja barang yang ada di rumah kalian ya. Bikin video tiap hari, jangan ada libur satu hari pun ya. Itu yang aku lakukan, itu yang udah aku jalanin selama 6 bulan ini. Nah, yang kedua, kalian tuh harus lihat konten-konten orang lain atau konten kreator lain, afiliator lain yang udah sukses. Gimana nih cara kontennya, gimana pembukaannya, gimana hooknya. Nah, kalian tiru aja mereka ya. Misalkan nih ada konten kreator seperti Kak Denis ya, Kak Denis, Kak Tiara, atau Kak Hendra Setio. Nah, itu kan mereka udah legend banget, itu mereka udah suhu-suhu di afiliator. Nah, kalian liatin aja cara mereka bikin video ya, cara ngejelasin produknya, CTA-nya gitu ya, atau hooknya. Kalian tiru aja mereka ya. Nah, yang ketiga, kalian tuh harus konsisten. Itu yang paling penting ya. Konsisten itu penting banget di dalam afiliator. Kalian tuh gak boleh yang namanya libur satu hari pun. Jadi tiap hari kalian harus konten. Dan yang aku lakuin saat ini adalah brutal konten. Brutal konten itu, jadi kalian satu hari itu jangan cuman bikin satu video ya, tapi bikin beberapa video. Kayak aku kan setiap hari harus bikin 10 video. Aku tuh wajib bikin 10 video per hari. Makanya gak ada alasan untuk TikTok gak mempromosikan video aku ya. Nah, dan terbukti berhasil di akun TikTok aku. Dan juga Shopee, meskipun Shopee itu gak ini ya, gak ada peningkatan menurut aku. Padahal Shopee itu udah lama banget aku jalanin ya, sekitar 6 bulan. Kalau TikTok baru 5 bulan. Tapi gak apa-apa, jangan menyerah, lakuin terus, ngonten terus tiap hari, 10 video per hari ya, lakukan itu. Meskipun kalian cuma punya 3 produk misalkan, nah bikin satu produknya itu 2 video atau 3 video. Pokoknya 10 video itu gak harus 10 produk ya, cukup 3 produk aja cukup ya. Jadi per produknya bikin 2 video, nanti diselang-seling pas nguploadnya, jangan dibarengin. Misalkan nih kalian mau ngupload kipas angin, jangan diupload dua-duanya, tapi kalian upload kipas angin, habis itu produk lain, lalu kipas angin lagi, produk lain lagi, kipas angin lagi. Nah gitu caranya ya. Lakukan itu setiap hari sampai ada yang check out. Nah, yang keempat, kalau udah ada yang check out, misalkan nih kipas angin ada yang check out terus ya, beberapa hari atau setiap hari ada yang check out kipas angin. Nah, berarti algoritma udah ngebaca kalian sebagai penjual kipas angin ya. Berarti kalian harus menonjolkan video kipas angin itu. Bukan berarti harus satu niche ya. Satu niche itu berarti kan kalian harus memiliki beberapa jenis kipas angin, itu namanya satu niche. Ini enggak ya, bukan berarti harus satu niche, tapi kalian lebih kalian lebih mengutamakan kipas angin ya. Jadi misalkan produk lain cuma 2 video, nah kipas angin bikin 5 video ya. Jadi semakin banyak yang beli kipas angin, kalian semakin banyak bikin videonya. Tiap hari kalian wajib bikin video 5 ya, kipas angin doang tuh. Nanti pas uploadnya diselang-seling, kipas angin, produk lain, kipas angin lagi, produk lain lagi, kipas angin lagi, sampai ke upload semua video kipas anginnya. Nah itu baru yang keempat. Nah
Yang kelima, ini gak kalah pentingnya sih sebenarnya. Ini yang kelima harusnya ada di posisi nomor 1 ya, karena itu penting banget menurut aku. Yang kelima itu berdoa teman-teman ya. Kalau kalian muslim mungkin bisa sholat tahajud. Nah, itu tuh dampaknya bener-bener nyata banget gitu. Yang aku rasain tuh bener-bener kerasa banget ya. Sholat tahajud itu bener-bener bikin, aduh maaf ya, aku kan tinggalnya di samping jalan banget jadi banyak motor. Nah lanjut ya, sholat tahajud itu menurut aku bener-bener membawa dampak positifnya tuh bener-bener sangat besar gitu ya. GMP aku jadi naik, yang tadinya cuma 3.000 per hari, jadi sekarang sampai sekarang nih GMP aku udah 1 juta per hari. GMP ya, bukan komisi. Kalau komisi sekitar 50-an, 50.000 kadang lebih. Dan levelnya juga naik, makanya kerasa banget gitu ya. Daripada kalian ngedengerin omongan para suhu-suhu ya harus kayak gini, harus kayak gitu. Bukan berarti jangan ngedengerin para suhu-suhu ya, tapi berdoa juga penting ya. Karena ikhtiar tanpa berdoa namanya itu sombong teman-teman ya. Makanya kalian yang muslim ya, atau yang non muslim juga bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Karena kalau ikhtiar sambil berdoa itu kayak mindset kita tuh jadi positif aja gitu ya. Kita pasti berhasil ya. Karena kita udah berdoa gitu ya sama Tuhan. Jadi kita yakin bakalan dibantu gitu. Nah itu yang kelima ya, tapi harusnya itu yang ke-1 karena berdoa itu penting teman-teman. Jangan lupa berdoa ya. Nah yang keenam nih, yang keenam, lawan rasa malas. Karena konten kreator itu pasti semangatnya cuma di awal doang ya, cuma di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama doang semangatnya. Kesananya tuh setelah 3 atau 4 bulan tuh mulai ada rasa malas, apalagi pas komisi lagi turun, aduh itu malas banget. Nah itu tuh harus dilawan ya, semangat kalian tuh jangan sampai padam. Kalian harus paksain untuk konten ya, karena gini, yang aku terapin di hidup aku ya selama jadi konten kreator ini. Dulu tuh aku kalau eksperimen, ini kan eksperimen nih, mau jadi konten kreator aku eksperimen selama beberapa bulan, jadi hitungannya bulan. Tapi ini enggak ya, ini bukan eksperimen bulanan teman-teman, tapi eksperimen tahunan. Aku tuh udah tanamin di diri aku sendiri, aku gak bakalan nyerah sebelum 1 tahun. Jadi aku mau eksperimen jadi afiliator selama 1 tahun. Aku tuh mau tahu apakah selama 1 tahun itu aku berhasil. Nah kalau misalkan 1 tahun udah berhasil, itu berarti bagus ya. Tapi kalau belum berhasil, itu aku layak untuk menyerah gitu. Meskipun menyerah itu bukan pilihan, tapi kalau udah 1 tahun kita menyerah itu kan hal yang wajar gitu ya. Wajar lah orang udah 1 tahun menyerah kan. Tapi kalau baru beberapa bulan kalian menyerah, itu namanya lemah ya. Jangan menyerah. Nah makanya aku tuh semangat sampai sekarang. Ini baru 6 bulan ya. Di Shopee baru 6 bulan, di TikTok baru 5 bulan, jadi belum setahun. Tapi komisi udah lumayan ya. Sekarang per hari ini komisi aku tuh udah 50.000 per hari, kadang lebih, kadang bisa 70, bisa 100.000 malahan ya per hari. Jadi kerja keras aku selama 5 bulan ini gak sia-sia teman-teman ya. Dan tentunya bukan cuman ikhtiar, berdoa juga tadi poin 5-nya. Nah itu yang keenam ya, jangan menyerah, harus tetap semangat, harus tetap ngonten, jangan lewatkan 1 hari pun kecuali ngonten ya. Produknya bebas apa aja, jangan fokus di satu niche ya, jangan fokus di satu niche. Kenapa? Karena nanti kalau kalian satu niche, kalian tuh harus memiliki beberapa produk itu gitu. Bakalan misalkan nih kipas angin tuh banyak kan, ada ya kipas angin berdiri, kipas angin kecil, besar kan. Nah kalian pasti bakalan bingung banget, nanti di rumah kalian bakalan banyak kipas angin. Tapi kan kalau campuran enak gitu, kita bisa beli barang-barang apa aja, bisa beli baju, bisa beli
peralatan rumah tangga, bisa fashion, bisa parfum, bisa apapun itu ya. Enak banget kalau misalkan kita kontennya campur-campur produknya ya. Logikanya tuh kayak gini nih. Analoginya tuh kayak gini. Kalau kita misalkan buka toko bangunan, apakah kita gak boleh jualan bakso? Apakah kita gak ngebolehin orang untuk jualan bakso di depan kita? Enggak kan? Boleh-boleh aja kita jualan bakso di depan toko kita. Nah, itulah analoginya. TikTok juga sama. Kalau misalkan kita jualan kipas angin, apakah kita gak boleh jualan sarung? Apakah kita gak boleh jualan celana? Boleh-boleh aja, semuanya boleh ya. Nah, itu ya teman-teman. Jangan terlalu fokus ke satu niche ya. Jangan terlalu fokus ke omongan suhu-suhu. Percuma kalau kalian dengerin suhu-suhu tapi kaliannya gak konsisten. Percuma kalian dengerin suhu-suhu tapi kalian 2 bulan konten udah nyerah. Percuma. Jadi menurut aku omongan suhu-suhu itu memang penting ya. Kita membuka pikiran kita, menerima ilmu itu penting. Jangan menutup otak kita. Jangan menutup otak kita dari ilmu. Kita harus terbuka, tapi kitanya juga harus konsisten ya. Dan kalian juga harus pintar-pintar milih suhu yang benar-benar mau mengedukasi kita atau cuman ngonten doang gitu ya. Yang aku rekomendasi ini suhu-suhu yang selama ini aku ikutin nih. Yang pertama Kak Hendra Setio. Kalau di TikTok ya, di YouTube juga ada kan Kak Hendra. Terus Kak Tiara, Ko Denis. Kalau di TikTok ada tuh Ko Denis. Terus sama siapa lagi ya? Si Sompong tuh ya, Sompong atau apa? Nah, aku tuh selalu mengikuti mereka, selalu dengerin mereka. Itu rekomendasi dari aku ya. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Sukses terus untuk kalian para kreator pemula ya. Jangan menyerah, itu kuncinya. Dan jangan berhenti berdoa. Gak ada yang gak mungkin ya. Semua juga bisa punya komisi besar. Semua bisa naik level. Semua bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok atau Shopee ya. Pokoknya semangat terus ya. Karena ini tuh menjanjikan sekali gitu affiliate ini ya. Semoga sukses untuk kalian semua ya. Jangan lupa berdoa, ikhtiar terus ya. Semangat terus kontennya. 10 video per hari, ingat. 10 video per hari ya. Coba tanamin di diri kalian, harus wajib 10 video per hari ya. Coba di akun kalian, pasti kalian bakal berhasil ya. Dan tunggu hasilnya nanti pas udah setahun. Sebelum 1 tahun kalian jangan menyerah dulu ya. Kalau udah setahun terserah kalian mau menyerah, silahkan, mau lanjut juga silahkan ya. Tapi yang aku rasain belum 1 tahun juga aku udah alhamdulillah udah dapat komisi 50.000 per hari, kadang lebih ya, kadang 70. Nah, hari ini juga 70.000, kadang kurang dari 50, tapi kurangnya nggak terlalu banyak juga ya, nggak nyampe 10.000 per hari, enggak ya. Nah, itu tuh setelah aku konsisten 5 bulan ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh namanya yang usaha sia-sia tuh nggak ada ya. Jadi buat kalian yang mulai ngonten tapi takut, aku tuh takut gitu, udah ngonten lama-lama tapi hasilnya sia-sia gitu, aku tuh takut kecewa, jangan ya. Karena ingat ya, nggak ada hasil yang mengkhianati kerja keras ya. Tanamkan itu di diri kalian. Kalian harus yakin ke diri kalian, kalian pasti bisa, kalian pasti sukses ya. Kalian pasti bisa membahagiakan keluarga kalian, kalian pasti kaya. Itu tanamkan di diri kalian. Positive thinking aja ya teman-teman. Oke, sekian aja video kali ini. Thank you so much for watching. See you on the next video. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya.